Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit bercerita yang insya Allah mungkin bisa menjadi motivasi buat kalian dan yang mungkin insya Allah bisa bermanfaat bagi kalian. Jadi kisah saya adalah ketika saya kelas 4 SD, orang tua saya bercerai. Dan saya akan menceritakan lagi saudara ayah saya, kakak-kakaknya, itu ada beberapa yang bercerai. Jadi ayah saya 9 bersaudara. Ada 5 saudara ayah saya, kakak ayah saya, itu bercerai, memiliki anak 1, dan dimana anaknya pasti hamil di luar nikah setelah perceraian orang tuanya. Sedangkan posisi saya di sini, saya anak pertama dari orang tua saya. Nenek saya sempat takut bahwa saya akan mengikuti sepupu-sepupu saya yang nauzubillah min zalik hamil di luar nikah. Saya tahu perceraian orang tua itu memang membawa dampak yang tidak baik buat anak. Saya sempat berpikir bahwa orang tua saya sudah bercerai, berarti saya bebas. Saya bebas mau ngapain aja. Saya bebas melakukan apapun yang membuat saya bahagia. Karena kebahagiaan sudah tidak bisa saya dapatkan dari orang tua saya. Tapi alhamdulillah orang tua saya juga mengerti bahwa walaupun mereka bercerai, perhatian mereka tidak terlepas dari saya. Saya tinggal bersama nenek. Saya tidak tinggal bersama ayah, tidak tinggal bersama mama. Saya paham, karena mereka sudah memiliki keluarga masing-masing. Yang penting mereka masih mau melihat saya, masih memberikan perhatiannya untuk saya. Itu sudah lebih dari cukup. Menurut saya, orang tua boleh bercerai. Tapi apakah kita harus hancur atas perceraian orang tua kita? Apakah kita harus merusak masa depan kita dengan keadaan yang dimana orang tua kita bercerai? Bukankah nasib bisa kita ubah? Kenapa kita harus mengikuti yang jelek kalau kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi? Saya sangat menyayangkan teman-teman yang di luar sana mungkin tidak prihatin dengan masa depan, tidak peduli dengan masa depan, padahal itu penting. Kita harus punya pendirian sendiri. Lama setelah saya memikirkan bahwa apa yang saya perbuat itu tidak benar, saya menganggap bahwa perceraian adalah kebebasan bagi saya. Saya sempat jalan malam, ikut sama teman-teman. Tujuannya gak benar, pacaran. Tapi sebenarnya setan yang mempengaruhi kita. Alhamdulillah, setelah saya kuliah, saya disadarkan betapa pentingnya agama buat kita sebagai perempuan. Tidak hanya perempuan, semuanya yang beragama Islam. Kita boleh buta pergaulan, tapi jangan buta agama kita sendiri. Itu yang selalu saya tekankan. Setelah saya hijrah, memang tidak mudah. Pasti ada saja orang yang tidak terima, atau kata lainnya sering menghujat kita. Apa sih lu? Sok banget, sok alim lu, gitu-gitu.
Tapi itu malah menjadi motivasi saya sendiri bahwa saya buktikan bahwa saya betul-betul ingin hijrah. Saya tidak main-main. Saya bisa merubah takdir saya. Takdir memang di tangan Tuhan, tapi kita bisa merubahnya dengan apa? Usaha dan berdoa. Orang tua kita boleh bercerai, kita boleh pisah dengan kedua orang tua kita. Tapi ketika kita memilih hidup bebas di luar sana, kita akan semakin jauh dengan kedua orang tua kita. Percaya saja. Tapi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha menjadi anak yang soleh-soleha, insya Allah di surga nanti kita pasti berkumpul dengan kedua orang tua kita. Karena apa? Karena hanya doa anak yang soleh-soleha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya. Maka kita bisa berdoa untuk dipersatukan oleh kedua orang tua kita di surga. Jadi tidak ada alasan untuk kita hidup bebas. Kita tidak usah mengekang diri kita sendiri. Itu bukan jalan yang terbaik. Yang di sini yang saya maksud adalah kita yang mengontrol diri kita sendiri. Kita udah dewasa. Kita pasti tahu yang baik, yang mana, yang buruk, yang mana. Apakah kita ingin di jalan yang salah? Apakah kita ingin di jalan yang benar? Itu pilihan. Diri kita yang menentukan. Hanya kita yang bisa merubah diri kita, bukan orang lain. Jadi saya hanya berpegangan kepada diri saya sendiri bahwa pengalaman yang pernah saya alami itu menjadi masa lalu yang harus saya kunci. Saya harus berubah agar saya dipersatukan nanti di surga. Orang di luar sana banyak yang hijrah tapi masih pacaran. Saya dulu juga sempat pacaran, tapi selama kuliah saya menjadi lebih mengerti. Saya banyak dengar pengalaman teman saya di asrama, pengalaman menyedihkan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa bukan cuma saya yang mengalami masalah. Banyak juga di luar sana yang orang tuanya bercerai, namun dia bisa sukses di dunia akhirat. Itu yang saya banggakan. Bukan orang-orang yang di luar sana orang tuanya bercerai, dia bebas dalam pergaulan. Itu bukan suatu kebanggaan. Jadi buat teman-teman, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kalian. Dengan bercerainya orang tua bukan berarti kalian harus ikut hancur. Kalian yang menentukan jalan kalian sendiri. Kenapa tidak bisa menjadi lebih baik? Kenapa tidak bisa menjadi lebih dipandang oleh orang? Rubah pandangan orang terhadap kita. Semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kalian yang mungkin mengalami hal yang sama dengan saya, yang dimana orang tuanya itu bercerai. Semoga kalian tidak terhasut dengan bisikan-bisikan syaitan. Di sini saya tidak menyinggung siapapun karena pada dasarnya saya menceritakan diri saya sendiri dan hanya berbagi sedikit pengalaman dari cerita saya yang saya sampaikan. Semoga menjadi berkah, semoga menjadi manfaat buat kalian, pelajaran buat kalian bahwa kedepannya harus menjadi lebih baik. Jangan mau ikut-ikutan pergaulan di luar sana, karena percaya aja bahwa pergaulan yang bebas itu tidak akan membuat masa depan kalian lebih baik.
Dan tujuan kita hidup di dunia ini hanya untuk mencari pahala yang kita bawa mati. Allah menanyakan bahwa apa saja yang kamu lakukan selama kamu hidup? Apakah kamu sudah beriman? Malaikat-malaikat pun tidak menanyakan bahwa apakah kamu gaul selama kamu hidup. Tidak. Malaikat hanya menanyakan siapa Tuhanmu. Jadi buat kalian, saya doakan yang orang tuanya bercerai, semoga tidak ikut-ikutan teman-teman kita yang di luar sana. Kita doakan juga teman-teman kita yang di luar sana, semoga dapat hidayah dan bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau sedikit menyinggung perasaan, karena salah itu datang dari saya, yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.